Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arina Sabila Fahmia. Saya dari kelompok 3. Kami akan menjelaskan tentang komputerisasi sistem informasi manajemen. Sistem informasi merupakan kumpulan elemen yang memproses masukan menjadi keluaran. Fungsi sistem memiliki 3 fungsi utama: input, proses, dan output. Contoh, proses produksi perusahaan mebel dari kayu, rotan, dan MDF hingga menjadi lemari, kursi, meja, dan lain-lain. Perkembangan sistem informasi. Perkembangan teknologi menghasilkan sistem informasi manajemen. SIM penting untuk memenuhi informasi dalam organisasi. Membantu pengambilan keputusan dengan menyediakan informasi tepat. Peran internet dan teknologi. Internet dan teknologi memengaruhi operasional bisnis dan pengambilan keputusan. Contoh, manajer penjualan menggunakan komputer dan jaringan untuk memantau hasil penjualan secara langsung. Keunggulan sistem informasi manajemen. Cepatnya pengambilan keputusan, informasi dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, memudahkan aktivitas dan usaha dalam suatu organisasi. Pentingnya informasi dalam perusahaan. 1. Definisi informasi. Data yang diolah, dimengerti, dan memberikan manfaat. 2. Peran kritis informasi. Sebagai darah dalam tubuh manusia, mendukung perkembangan perusahaan. 3. Dampak kekurangan informasi. Kesulitan mengendalikan aktivitas dan sumber daya. 4. Pentingnya keberadaan informasi. Persaingan bisnis perusahaan tergantung pada ketersediaan dan kualitas informasi. Sumber dan keamanan informasi. Sumber informasi dapat diperoleh dari dalam dan luar organisasi. Keamanan informasi. Pastikan informasi akurat, relevan, dan tidak terancam kebocoran. Motivasi dan penggunaan informasi. Teori motivasi dalam penggunaan informasi yaitu perilaku dipengaruhi oleh konsekuensi yang diterima. Perspektif manajerial yaitu motivasi pengambil keputusan dan penyedia informasi. Tingkat penggunaan informasi. Motivasi penyedia informasi meningkat dengan tingkat penggunaan yang tinggi. Pengaruh tuntutan organisasi. Meningkatnya tuntutan memacu peningkatan penggunaan informasi. Selanjutnya yaitu sistem informasi dan peran komputer. Perkembangan teknologi dan ekonomi, yaitu sistem informasi vital di berbagai bidang, terutama administrasi. Yang kedua, komputer dalam sistem informasi. Komputer memudahkan input, pencarian, dan pengambilan data. Yang ketiga, integrasi komputer dalam sistem informasi. Langkah awal untuk menghilangkan korupsi administrasi dan meningkatkan efisiensi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh materi kedua. Saya Siti Rokmana Aulia akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya tadi dengan judul Komputerisasi Sistem Informasi Manajemen. Pendekatan penggunaan sistem informasi ada 3, yakni pendekatan berfokus pada kemampuan komputerisasi, yakni peningkatan efisiensi proses dan keandalan kinerja. Yang kedua, pendekatan berfokus pada kekuatan dan peluang organisasi, yakni kemanfaatan komputer dan teknologi informasi untuk mencapai tujuan bersama. Dan yang terakhir, 3 jenis sistem informasi, yakni sistem operasi, sistem informasi, dan manajemen sistem. Selanjutnya, manfaat penggunaan sistem informasi ada 3. Yang pertama, meningkatkan produktivitas, yakni dengan meningkatkan proses kerja, lebih banyak pekerjaan dilakukan dengan sumber yang sama. Yang kedua, meningkatkan efektivitas, yakni dengan sistem informasi membantu manajer mengevaluasi situasi dan memilih opsi terbaik. Dan yang terakhir, keunggulan kompetitif dengan organisasi penggunaan efisiens dan efektif sistem informasi memiliki potensi mengubah cara mereka bersaing.
Untuk selanjutnya, komputerisasi sistem informasi manajemen. Juga ada 3, yakni definisi sistem informasi manajemen atau SIM. Sistem informasi berbasis komputer yang mendukung keputusan, perencanaan, implementasi program, dan pengendalian. Kedua, komponen sistem informasi, yakni melibatkan perangkat keras, perangkat lunak, orang, sistem komunikasi, dan data. Dan yang ketiga, peran komputer dalam SIM. Terintegrasi untuk memberikan informasi cepat, tepat, akurat, dan berkualitas sesuai kebutuhan manajemen. Untuk selanjutnya, kita akan bahas manfaat komputerisasi sistem informasi manajemen. Fleksibilitas dan kecepatan. Guna mempercepat transaksi, meningkatkan akurasi, memberikan layanan pelanggan yang sesuai. Meningkatkan kinerja. Guna menyelesaikan transaksi yang cepat, laporan yang mendukung pengambilan keputusan. Dan yang terakhir, integrasi dalam pengambilan keputusan. Membantu manajemen senior merancang kebijakan strategis dan mendukung tingkat manajemen menengah dalam implementasi. Selanjutnya, transformasi ke masyarakat informasional. Perubahan di era e-commerce dan e-business. Untuk perusahaan beroperasi global dengan sumber daya terbatas, peningkatan ruang gerak tanpa batasan geografis, dan yang terakhir pembentukan masyarakat virtual yang menginginkan akses mudah dan cepat. Selanjutnya, masyarakat informasional, yakni masyarakat berbasis informasi dan pengetahuan untuk berkembang menuju masyarakat informasi global. Karakteristik masyarakat informasional. Sifat global masyarakat informasional yakni batas geografis tidak menghalangi aliran informasi. Kedua, kejelasan, ketepatan, kejujuran, dan keterbukaan, yakni nilai-nilai yang diinginkan dalam masyarakat informasional. Yang ketiga, pengetahuan, kompetensi, dan prinsip kehati-hatian. Dasar untuk pengambilan keputusan yang akurat. Keempat, lingkungan, permainan, dan aturan baru, yakni tuntutan adaptasi terhadap perubahan dan aturan baru. Dan yang terakhir, kesempatan yang sama. Ketersediaan informasi tanpa batasan memberikan kesempatan yang sama untuk semua. Selanjutnya, pembahasan yakni konsep kepemimpinan dan sistem informasi manajemen ada 3, yakni 1, ketergantungan bisnis pada sistem informasi, meliputi penting baiknya secara operasional maupun strategis, dan meresap di semua fungsi organisasi. Kedua, peran pemimpin, pengontrolan data, informasi, atau pemroses data informasi, dan mampu membuat keputusan dengan mengkonsumsi dan memanipulasi data informasi. Yang terakhir, tantangan dan peluang. Proses ini dalam memberikan layanan tanpa batas, integrasi teknologi di seluruh perusahaan, sistem informasi sebagai solusi mendukung strategi bisnis. Selanjutnya, gaya kepemimpinan direktif atau otokratis. Memiliki 2, yakni karakteristik dan tantangan. Karakteristik sendiri, yakni mensentralisasikan pemroses data atau informasi, pemimpin memiliki kontrol ketat atas informasi, dan pemimpin membuat sebagian besar keputusan. Untuk yang tantangan, yakni keterbatasan akses informasi oleh bawahan dan resiko kepemilikan informasi yang berlebihan. Untuk pembahasan yang terakhir, yakni gaya kepemimpinan non-direktif atau konsensus. Ada 2 jenis juga, yakni karakteristik dan tantangan. Karakteristik sendiri, yakni
mendesentralisasikan pemrosesan data atau informasi, pemimpin merantau pencapaian tujuan, pemimpin berikan keputusan kepada bawahan, dan tantangan yakni memantau hasil tanpa memantau proses, dan ketergantungan pada kemampuan bawahan. Sekian dari saya. Baik, saya Evan Aiman, gaya kepemimpinan interaktif. Karakteristiknya yaitu pertama, interaksi tatap muka antara pemimpin dan bawahan. Kedua, mendefinisikan dan memecahkan masalah bisnis bersama. Ketiga, fokus pada hasil laporan operasional dan data di baliknya. Tantangannya yaitu memastikan data operasional bersedia secara kelompok keselarasan dalam fokus komunikasi antar pemimpin dan bawahan. Penyesuaian dengan gaya kepemimpinan. Pentingnya kesesuaian. Pertama, desain arus informasi yang sesuai dengan gaya kepemimpinan. Kedua, sistem informasi sebagai alat pendukung keputusan. Ketiga, adaptasi terhadap perubahan gaya kepemimpinan. Konsep sistem informasi bagi pembangunan definisi sistem informasi, yaitu 1. Set elemen atau komponen terkait. 2. Mengumpulkan, memanipulasi, menyimpan, menyebarkan data dan informasi. 3. Memerlukan waktu dan uang untuk implementasi. Peran sistem informasi. Pertama, penting dalam perusahaan dan pemerintahan. 2. Meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kesejahteraan masyarakat. Tantangan dalam implementasi. 1. Memahami keberhasilan dan kegagalan. 2. Pemahaman yang mendalam untuk sukses. Peran pemerintah dalam sistem informasi untuk pembangunan pemerintahan sebagai pendorong dan fasilitator. 1. Kecepatan arus informasi dan data antar instansi. 2. Keterpaduan sistem antara pemerintah dan pengguna lain. Tujuan utama pemerintah adalah: pertama, meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kedua, mewujudkan pelayanan yang memadai. 3. Mendorong good governance. Tantangan penggunaan sistem informasi di sektor publik yaitu keterbatasan penggunaan komputer dan pentingnya pengembangan e-government. Contoh sistem informasi SPIR dan e-government. SPR atau Strategic Planning for Information Resources, yaitu 1. Mendukung rencana strategis organisasi. 2. Menggabungkan dan menerapkan sumber daya informasi. Tujuan pengembangan e-government. 1. Pembentukan jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik. 2. Kolaborasi dunia usaha, komunikasi dengan lembaga negara, sistem manajemen transparan. 3. Pentingnya peningkatan kualitas layanan publik. Kunci kemasyarakatan masyarakat, yaitu dengan 1. Peningkatan mutu pelayanan. 2. Dukungan terhadap pembangunan melalui sistem informasi yang efektif. 3. Tantangan dan pengembangan berkelanjutan. Tantangan di sektor publik. 1. Pengolahan data dan transaksi yang kompleks. 2. Peningkatan pelayanan publik sesuai harapan. Pengembangan berkelanjutan, yaitu pertama, melalui perubahan lingkungan strategis. 2. Tuntutan baru dari publik terhadap pemerintah. Pengembangan e-government dan tujuannya. Mencapai 4 tujuan pengembangan e-government. 1. Jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik yang berkualitas. 2. Kolaborasi dunia usaha untuk meningkatkan perekonomian nasional. 3. Metode dan media komunikasi dengan lembaga negara. 4. Sistem manajemen dan prosedur kerja yang transparan dan efisien. Itu tadi penjelasan kami tentang bab 7. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.